desain prototype berdasarkan aplikasi di Adobe Flash. Selanjutnya, di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri. Yang kedua, ada teman saya, Ricky Wahyudi Saputra, dan Wahyu Krisman Satstua. Oke, selanjutnya di sini saya minta untuk pada teman saya, Ricky Wahyudi Saputra, untuk menjelaskan tentang metode-metode yang akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Baik, terima kasih. Latar belakang pemilihan media pembelajaran berbasis Adobe Flash ini yaitu perkembangan iptek mendorong seseorang guru untuk menghasilkan sesuatu media pembelajaran berbasis multimedia yang dapat memudahkan bagi siswa dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Pengembangan media pembelajaran harus mampu menyajikan materi dan membuat siswa tidak terbatas dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan pembuatan media pembelajaran interaktif ini berbasis Adobe Flash dapat meningkatkan dan meminimalkan kegagalan dalam praktik sehingga hasil belajar siswa dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, pengertian media pembelajaran itu sendiri adalah pengalaman belajar yang bervariasi atau dapat diartikan sebagai konten-konten belajar yang dapat mendukung penyampaian materi oleh guru. Penggunaan berbagai jenis media, yakni seperti multimedia, dan berbagai sarana penggunaan media lain dapat memberikan berbagai pengalaman belajar melalui berbagai format media. Kemudian untuk jenis-jenis pembelajaran interaktif di sini ataupun model-model pembelajaran interaktif di sini seperti model dirilis, yaitu merupakan model pembelajaran interaktif berbasis komputer yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penyediaan latihan-latihan soal untuk menguji penampilan siswa melalui kecepatan, penyelesaian, latihan soal, dan memberikan berbagai macam kuis ataupun games yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Kemudian, model yang kedua itu adalah model tutorial. Model tutorial ini merupakan suatu program pembelajaran interaktif yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak atau software berupa program komputer berisi materi pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga itu ada model simulasi. Model simulasi ini pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman secara konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan untuk mendekati suasana sebenarnya dalam proses pembelajaran. Dan model yang keempat itu adalah model instruksional games. Merupakan salah satu metode dalam pembelajaran dengan multimedia interaktif yang berbasis komputer. Tujuannya yaitu untuk menyediakan suasana lingkungan yang memberikan fasilitas belajar dan menambah semangat siswa dalam pembelajaran. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, langkah-langkah dalam penggunaan media pembelajaran berbasis Adobe Flash ini dapat dijelaskan oleh rekan saya, Wahyu Krisman. Pada Wahyu Krisman, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Ricky Wahyudi Saputra. Selanjutnya saya akan menjelaskan, pada awal kita akan menjelaskan dulu bagaimana kami membentuk suatu aplikasi media pembelajaran berbasis Adobe Flash ini. Jadi kami telah menyediakan beberapa layer, yaitu ada layer tombol, layer isi, layer cover, dan layer tombol serta layer background. Di mana layer ini akan saling terhubung membentuk suatu kesatuan seperti yang ada pada tampilan berikut ini. Lantas bagaimana ini bisa bekerja per frame-nya? Jadi pada frame pertama, saya contohkan frame pertama, kami membuat suatu tampilan dasar dari aplikasinya, yang mana ketika kita membuka aplikasi tersebut, maka yang akan keluar tampilan ini, media pembelajaran aplikasi desain produk prototype. Dan bagaimana kita untuk next ke selanjutnya, maka kami menyediakan button, yang mana kami telah menyediakan gambar, yang telah kami convert menjadi button, dan kami menambahkan action, seperti ini, untuk pergi ke next frame-nya. Jadi ketika kita mengklik button tersebut, maka dia akan berpindah ke next frame. Jadi seperti saya contohkan seperti ini, pada next frame-nya, dia akan menuju ke main menu-nya. Jadi
ketika kita menjalankan aplikasinya juga seperti itu. Ketika kita mengklik tombol menu, maka kita akan ditujukan kepada frame berikut, seperti itu. Lantas, ketika kita sampai ke frame begini, bagaimana kita melakukan membuat program agar ini seperti kreator bisa sampai ke bagian the creator, dan ini latihan bisa sampai ke menu latihan, serta yang selanjutnya adalah materi bisa masuk ke menu materi seperti ini. Maka kita membuat juga 3 button. Yang pertama kita buat button creator. Ketika kita membuat button creator, maka di action-nya kita buat, kita akan pergi ke 32 dan stop, atau stop ke paling akhir, itu di creator. Berarti paling terakhir, kita lihat paling terakhir. Ini. Jadi ketika kita mengklik the creator, maka kita akan ditujukan ke frame paling akhir. Kita contohkan saja pada aplikasi yang sudah berjalan. Ketika kita mengklik menu creator, maka kita akan dikembalikan, kita akan diarahkan kepada pembuat dari aplikasi ini, yaitu kami bertiga. Saya sendiri, Wahyu Krisman, Riki Wahyudi Saputra, serta Siti Hapsa. Dan ketika kita mengklik kembali menu home, maka kita akan diarahkan pada tampilan main menunya. Lantas bagaimana latihan ketika kita mengklik menu latihan di sini, itu bisa jalan ke tempat latihan, kita membuat action juga. Ketika kita mengklik latihan, maka kita akan diarahkan ke 20. Seperti ini, kita ke 20. Kita lihat di sini, pada frame 20, maka frame 20 adalah latihan soal. Latihan soal seperti ini. Dan ketika kita mengklik latihan, maka kita akan diarahkan juga ke situ, pada aplikasi yang berjalan. Dan apa keunggulan dari aplikasi kami ini? Aplikasi kami ini sudah bisa mengisi nama, NIM, serta kelas dari masing-masing siswa. Jadi ketika kita mengisi pertanyaan, nama kita sudah tertera di dalamnya. Seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke menu home. Bagaimana kita bisa mengakses materi? Oke, kita bisa mengakses materi karena pada button materi, kita juga telah membuat action bahwa kita akan menuju ke frame selanjutnya atau next frame. Jadi next frame di sini kita dari frame kedua kita menuju ke frame ketiga, yaitu definisi prototype. Seperti itu. Dan bagaimana kita melanjutkan ke next materinya? Kita bisa melanjutkan ke next materinya dengan tombol ini. Tombol ini telah kita buat action-nya akan menuju ke next frame. Dan ketika kita sudah ke next frame, lalu seperti ini, kita juga menambahkan button satu lagi. Agar apa? Agar ketika siswa yang ketinggalan materi sebelumnya, dia bisa kembali lagi membaca materi sebelumnya dengan tombol yang ini. Kita telah menambahkan button ini dengan pre-frame, yang berarti frame sebelumnya. Jadi dia akan kembali ke frame sebelumnya. Jadi jika diaplikasikan, ketika kita mengklik menu materi tersebut seperti ini, kita bisa melakukan next seperti yang sudah saya jelaskan, dan kita bisa kembali ke back. Jadi dari definisi prototype, kita next, dia ke kunci model prototype. Selanjutnya, kalau kita lanjutkan ke rapid prototype, tapi jika kita kembalikan ke kunci prototype, itu bisa lagi. Jadi itulah interaktif atau interaksi dari penggunanya. Seperti itu. Dan ketika kita balik ke menu home, itu akan balik lagi ke sini. Jadi ketika kita masuk ke menu latihan, seperti tadi, saya contohkan misalnya, nama siswanya adalah Riki Wahyudi. Oke. Dengan NIM, kita buat saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan kelas PTIK A. Lalu untuk memulai ini adalah kita klik tombol mulai yang di atas ini. Maka kita akan diarahkan kepada soal-soal latihannya. Jadi seperti itu. Bagaimana sebenarnya cara kerjanya? Mengapa dia bisa berjalan seperti itu? Jadi pada saat ini kita membuat bahwa ini adalah suatu button yang mana pada buttonnya dia akan diarahkan ke next frame. Ketika kita mengklik mulai, dia akan menuju ke next frame, di mana next frame adalah isi soal-soal tersebut. Dan pada saat ini, di sini action-nya,
di sini dia akan menyimpan otomatis data-datanya yang akan ditampilkan pada hasil kredit score atau benar salahnya di sini. Jadi nama NIM serta kelasnya akan terisi otomatis. Dan untuk soal-soalnya telah saya buat seperti ini. Dan ini adalah button-buttonnya. Ini termasuk button. Dan di sini kita juga membuat action bahwa itu jawaban benar atau salah. Jadi seperti ini adalah salah plus 1. Berarti ini adalah jawaban yang salah. Seperti itu. Lalu kita buat ini. Kita lihat ini. Actionnya. Skor benar plus 1. Berarti ini adalah jawaban yang benar. Dan selebihnya salah. Seperti itu. Dan ketika kita next lagi. Ketika kita sudah mengklik. Maka otomatis akan next. Lalu kita masuk ke soal 2 dan 3. Seperti itu. Dan di sini. Setiap jawaban yang salah akan menambah poin salah, setiap jawaban yang benar akan menambah poin benar. Kita aplikasikan seperti ini beberapa metode rapid prototype, kecuali seperti tadi kita telah melihat bahwa adalah B jawaban yang benar. Ketika kita mengklik B, selanjutnya akan menuju ke soal selanjutnya. Seperti itu. Dan ini adalah alasan membuat prototyping adalah jadi kita tidak tahu jawabannya misalnya seperti itu. Jadi kita sembarang menjawab. Misalnya kita jawab juga B gitu. Lalu kerugian prototyping. Misalnya ini hasil kepuasan membutuhkan waktu pengembangan bisa berkurang. Jadi yang salah itu 2. Jawaban yang benar pertama. Karena apa? Jawaban yang pertama benar adalah yang nomor 1. Dan jika kita melihat namanya otomatis tersimpan pada sini, Ricky Wahyudi. Yang mana tadi telah kita isi di awal, dan NIM-nya 123456789, kelasnya PTKA, salah benarnya otomatis tersimpan. Lantas, bagaimana jika kita ingin pembuat kreatornya ingin membuat bahwa option itu benar? Maka yang harus kita edit seperti ini. Di nomor 2 adalah, kita melihat di sini, di action-nya. Pada action-nya kita lihat, ini salah, yang A salah. Jika kita mau buat benar, ya kita ubah di sininya. Kita buat di sini benar. Pada poin B, kita lihat action-nya lagi. Action-nya, ini adalah salah juga. Kita lihat C, action-nya, ini adalah salah. Berarti yang jawaban benar adalah D. Maka kita lihat di B, ini adalah benar. Skor benar plus 1. Dan dia otomatis ke next frame. Oke. Dan untuk ketiga, soal ketiga juga begitu. Kita lihat di sini action-nya. Kita lihat action. Dia skor benarnya A. Jadi bagaimana jika kita menjawab benar ketiga-tiganya? Oke, kita ulang lagi. Kita masuk ke latihan. Lalu kita isikan lagi namanya. Misalnya tadi Ricky Wahyudi kan. Sekarang Siti Hafsa. Siti Hafsa. Lalu kita masukkan NIM 7890123. Kayak gitu. PTK misalnya kelasnya pendidikan komputer. Jadi kelas ini tersimpan sesuai apa yang kita isikan. Ketika kita mulai, seperti tadi sudah kita tahu jawabannya. Misalnya karena kita sudah belajar, maka kita tahu jawabannya. Misalnya kita jawab B. Lalu ini kita jawab D. Lalu ini kita jawab adalah A. Maka skornya adalah 99 dengan salah 0 dan benarnya 3. Jadi benar semua. Mengapa di sini skornya adalah 99? Karena kita di sini membuat soal yang ganjil, yaitu 3 soal. Jadi 99 bagi 3 adalah 33. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa membuat hasil skornya 100, namun kita harus menambahkan soalnya. Namun di sini kami hanya membuat 3 soal. Dan ketika kita menjawab benar ketiga-tiganya, maka akan ada tulisan selamat pertahankan prestasimu. Sedangkan yang tadi sebelumnya ketika kita menjawab salah, nilai Anda kurang, maka kita harus meningkatkan. Dan kita perhatikan pada namanya, dia sudah terganti. Dia tergantung sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada awal. Seperti itu. Dan NIM-nya juga apa yang sudah kita tuliskan pada awal, dan kelasnya juga apa yang sudah kita tuliskan pada awal. Dan ketika kita kembali, kita bisa back ke menu ininya lagi. Dan ketika kita ingin mengembalikan lagi ke tampilan awal, kita bisa membuka menu kreator, lalu kita bisa mengklik logo dari Unimed sendiri. Dan kembalilah ke aplikasi, ke menu tampilan paling awal. Jadi begitu saya kembalikan kepada moderator Siti Hafsa.
Oke, terima kasih telah menjelaskan langkah-langkah dari proyek kita. Selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang media pembelajaran berbasis Adobe Flash JS6 yang kami buat ini adalah salah satu media interaktif yang diharapkan mampu membuat minat belajar siswa meningkat dan hasil belajarnya juga meningkat. Pemilihan media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Adobe Flash ini merupakan salah satu terobosan dalam penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif untuk meningkatkan dan memberikan pemahaman belajar sekaligus edukasi kepada siswa untuk dapat tertarik dan memahami pembelajaran. Sekian dari proyek kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.